Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pemanfaatan database sebagai sistem informasi manajemen perusahaan. Dan berikut anggota kelompok kami. Dalam era global saat ini, sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi atau perusahaan. Database, atau bisa disebut dengan pangkalan data atau basis data, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data. Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. A. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Konsep pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit dan byte, menuju field, record, dan basis data. Sekumpulan bit disebut byte. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, kumpulan kata, atau bilangan lengkap dinamakan field. Sekumpulan field yang saling berhubungan berkumpul menjadi record. Sekumpulan record yang jenisnya sama dinamakan file. Sekelompok file yang berhubungan membentuk basis data. Sebuah record menggambarkan sebuah entitas. Entitas adalah orang, tempat, hal, atau kejadian yang informasinya disimpan dan dipelihara. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan entitas khusus disebut atribut. B. Masalah dengan lingkungan file tradisional. Pada kebanyakan organisasi file data dan sistem cenderung bertumbuh secara mandiri tanpa rencana menyeluruh untuk perusahaan. Setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file dan program komputernya sendiri untuk dapat bekerja. Dapat melalui pendekatan tradisional terhadap pemrosesan suatu informasi. Sebagai contoh aplikasi yang menggunakan pendekatan tradisional. Yang pertama, Departemen SDM. Mempunyai file master personalia, file penggajian, file asuransi kesehatan, file pensiun, file daftar alamat. Yang kedua, Departemen Keuangan mempunyai file penggajian, file pensiun, file daftar utama karyawan untuk kegiatan pembayaran gaji. Masalah-masalah yang ada dalam lingkungan data tradisional dibagi menjadi 5. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Redundasi data merupakan adanya duplikasi data dalam beberapa file data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundasi data terjadi kelompok yang berbeda di dalam suatu organisasi mendapatkan data yang sama secara independen dan menyimpannya secara independen juga. Redundasi data menghabiskan tempat penyimpanan data dan menimbulkan inkonsistensi data. Dalam arti, atribut yang sama mungkin nilai yang berbeda. Kedua, kurangnya fleksibilitas. Sistem file yang tradisional dapat mengirim jadwal rutin setelah dilakukan pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirim laporan khusus atau tidak merespon kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh permintaan khusus tersimpan di suatu tempat dalam suatu sistem, tetapi terlalu mahal untuk dicari. Yang ketiga, ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada pasangan data yang tersimpan dalam file dan program tertentu. Perubahan pada suatu program juga mempengaruhi perubahan file dan juga data, karena file merupakan kumpulan data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, kekurangan dalam pembagian dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir dengan bebas melintasi daerah fungsional yang berbeda-beda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari potongan informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, pengguna tidak akan menggunakan sistem ini karena mereka tidak mempercayai ketepatan data. Dan yang terakhir, keamanan yang buruk. Karena kendali pada data dan pengelolaan yang kurang, akses kepada dan penyebaran dari suatu informasi mungkin dapat dilakukan. Manajemen mungkin dapat mengetahui siapa yang sedang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. Selanjutnya, pendekatan database untuk pengolahan data. Dalam meningkatkan kualitas manajemen internal dan organisasi, tidak hanya tergantung pada kualitas pengelola, tetapi juga pada sistem pengelolaan serta pengembangan kemampuan dalam mengaplikasikan konsep basis data. Informasi diperoleh dari pengolahan data, dan pengolahan data dilaksanakan oleh sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi. Data adalah bahan baku informasi yang dikumpulkan dalam suatu basis data atau database agar pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan, dan pengamanannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan manajemen data. Sehingga, suatu informasi tersebut dapat menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, akurat, dan relevan. Database Management System atau singkatan dari DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar.
DBMS dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Model database adalah sistem manajemen database dikategorikan menurut model database yang mendukung, seperti jaringan, model relasional atau objek. Fungsi dari model database ini adalah untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Terdapat dua model data dalam DBMS, diantaranya model data berbasis objek dan model data berbasis record. Model data berbasis objek yaitu suatu model data yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model data berbasis record yaitu model data yang terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Merancang database. Basis data memerlukan rancangan konseptual dan rancangan fisik. Rancangan konseptual atau logis dari sebuah basis data adalah model abstrak dari basis data, sedangkan rancangan fisik memperlihatkan bagaimana basis data tersebut sebenarnya tersusun pada perangkat penyimpanan data dengan akses yang langsung. Proses menciptakan database mencakup 6 fase. Fase pertama, pengumpulan data dan analisa. Fase kedua, perancangan database secara konseptual. Fase ketiga, pemilihan DBMS. Fase 4, perancangan database secara logika. Fase 5, perancangan database secara fisik. Fase ke-6, implementasi sistem database. Memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan kumpulan informasi di dalam sebuah basis data menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam pengambilan keputusan bisnis sebuah organisasi. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan sesuatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen, dan database. Bisnis menggunakan database mereka untuk melacak transaksi dasar, seperti pembayaran pemasok, memproses pesanan, melacak pelanggan, dan membayar karyawan. Tetapi mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi yang akan membantu perusahaan menjalankan bisnis lebih efisien, dan membantu manajer dan karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Jika sebuah perusahaan ingin mengetahui produk mana yang lebih populer atau siapa pelanggan yang paling menguntungkan, jawabannya terletak pada data. Namun, untuk mendapatkan nilai bisnis dari ini data, organisasi membutuhkan teknologi dan alat baru yang mampu mengelola dan menganalisis data non-tradisional bersama dengan data perusahaan tradisional mereka. Perusahaan besar memerlukan data yang mungkin harus dikumpulkan dari sistem yang terpisah, seperti penjualan, manufaktur, akuntansi, dan bahkan dari sumber eksternal, seperti data demografis atau pesaing. Business intelligence adalah ekosistem infrastruktur kontemporer yang memiliki serangkaian alat untuk memperoleh informasi yang berguna dari semua jenis data berbeda yang digunakan oleh bisnis saat ini. Komponen-komponen business intelligence terbagi menjadi 7. Yang pertama, data warehouse. Mempunyai kemampuan untuk menyimpan data dengan rentang waktu yang lama, baik data saat ini maupun data sejarah masa lampau, yang berpotensi penting untuk dianalisa sebagai acuan manajer dalam mengambil keputusan. Data warehouse dibangun dengan menarik data dari berbagai sistem transaksi operasional, seperti sistem pembayaran dari kasir, transaksi nasabah bank, dan termasuk data dari transaksi online di internet. Yang kedua, data mart. Perusahaan dapat membangun data warehouse besar untuk melayani seluruh organisasi perusahaan. Ini yang disebut enterprise data warehouse. Sedangkan, jika perusahaan membangun beberapa data warehouse yang lebih kecil untuk satu atau beberapa divisi ini yang disebut data mart. Data mart ditempatkan terpisah dari data warehouse. Data mart adalah bagian dari data warehouse di mana bagian yang diringkas atau sangat fokus pada subjek area dalam organisasi, dibangun khusus untuk populasi pengguna yang spesifik. Yang ketiga, Hedzu. DBMS relasional dan produk bidang data tidak cocok untuk mengatur dan menganalisis data besar atau data yang tidak mudah masuk ke dalam kolom dan baris yang digunakan dalam model data mereka. Untuk menangani unstructured dan semi-structured data dalam jumlah besar, serta structured data, organisasi menggunakan Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja atau framework perangkat lunak open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pemrosesan paralel terdistribusi dari sejumlah besar data di seluruh komputer. Yang keempat, in-memory computing. Cara lain untuk mempercepat analisa data besar adalah dengan menggunakan komputasi dalam memori, yang tentu saja bergantung pada memori utama komputer atau RAM yang sangat besar untuk penyimpanan data. Pengguna mengakses data yang disimpan di sistem memori utama. Dengan demikian, dapat menghilangkan kemacetan atau bottleneck ketika mengambil dan membaca data dalam disk tradisional yang secara dramatis memperpendek waktu response query. Yang kelima, analytic platforms. Vendor database komersial telah mengembangkan analytic platforms berkecepatan tinggi khusus dengan menggunakan teknologi relasional dan non-relasional yang dioptimalkan untuk menganalisis data set besar.
Analytic platforms seperti IBM Netezza dan Oracle Exadata yang memiliki sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang sebelumnya telah dikonfigurasi khusus dirancang untuk pemrosesan query dan analitik. Misalnya, IBM Netezza memiliki database, server, dan komponen penyimpanan yang terintegrasi erat yang menangani analytic queries kompleks 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada sistem tradisional. Yang keenam, analytic tools. Setelah data telah diekstrak dan diorganisasikan dalam data warehouse dan data marts, maka data tersedia untuk dianalisa lebih lanjut menggunakan BI tools untuk keperluan menganalisis data, menemukan pola-pola baru, hubungan antar data yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dapat digunakan BI tools. BI tools terutama digunakan untuk query dan pelaporan. Dan yang terakhir, OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP adalah teknologi yang canggih untuk data discovery. OLAP mendukung analisis data multidimensi, memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan beberapa dimensi. OLAP memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ad hoc secara online dalam waktu yang sangat cepat. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu, sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan. Informasi yang tepat waktu berarti informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh pengambil keputusan. Definisi yang lebih jelas mengenai database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Organisasi bisnis tertarik dengan data besar karena mereka dapat melihat pola yang lebih berbentuk dan anomali-anomali yang lebih menarik ketimbang data kecil yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan pada cuaca, aktivitas, pasar saham, dan fenomena lainnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.